Ya, pemirsa, bagi negara maritim seperti Indonesia, sampah laut tentu menjadi ancaman tersendiri bagi negara. Tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga mengancam masa depan kekayaan hayati di laut dan juga pesisir. Dalam Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada hari ini, penanganan sampah laut menjadi salah satu perhatian khusus atau utama. Bagaimana komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan sampah laut? Ada informasi selengkapnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Sosa Utapea langsung dari Gedung Manggala Wana Bakti di Jakarta. Sosa, silakan. Ya Wahyu, dalam rapat kerja yang bertajuk Indonesia Bersih ini yang dihadiri oleh jajaran pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah masing-masing menyampaikan komitmennya untuk mewujudkan gerakan Indonesia Bersih. Dan tadi dalam pemaparannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengerti tentang pengelolaan sampah karena berdasarkan data yang diperoleh pemerintah sampai dengan saat ini Indonesia menghasilkan sampah plastik khususnya ini mencapai angka 400 hingga 1 juta ton per tahunnya. Dan untuk mengetahui seperti apa komitmen dari pemerintah pusat, khususnya dari bidang Kemenko Kemaritiman. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Safri Burhanuddin dari Deputi Bidang 4 Kemenko Maritim. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Oke. Bapak, ini boleh dijelaskan sedikit nih Pak, apa implementasi ataupun program yang akan dilakukan dari Kemenko Maritim untuk mewujudkan gerakan Indonesia Bersih, khususnya terkait sampah di laut yang mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup hayati di laut? Dalam rangka pengurangan sampah laut, kita tahu timbulan sampah sudah sangat luar biasa. Jadi kendalanya kita sudah tidak bisa melakukan dengan cara biasa, harus secara luar biasa. Pemerintah melalui Perpres 83 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah laut, itu telah menetapkan 16 kementerian terlibat. Termasuk 16 kementerian itu sudah punya tugas masing-masing. Jadi setiap kementerian punya tugas porsinya dari tahun 2018 sampai 2025. Nah, sekarang itu kita coba sinkronisasikan dengan di daerah karena pusat mempunyai regulasi sebagai operator tapi kegiatan hari-hari di daerah. Makanya dalam hal ini pertemuan ini sangat penting. Pertemuan hari rapat kerja nasional dalam rangka Hari Sampah Nasional ini sangat luar biasa. Kenapa kami sampaikan? Karena kalau tidak, kebijakannya hanya tertinggal di Jakarta. Dia harus bisa diimplementasikan. Begitu banyak kegiatan aksi yang dilakukan masyarakat apapun pemerintah, perlu kita sinkronisasikan sehingga menghasilkan hasil yang optimum. Inilah yang pentingnya. Dan Pak Menko sudah tekankan tadi, masing-masing kementerian sudah memberikan masing-masing clue atau kata kunci apa yang harus dilakukan. Sebagai contoh tadi, dari Menteri Perindustrian bahwa untuk kita lakukan itu kita butuh namanya circular ekonomi. Dari kertas kembali ke kertas, tidak ada yang baru, jadi semua dikelola. Untuk Menteri Energi menyampaikan bahwa kita butuh menghasilkan sampah yang ada bukan menjadi tantangan, tapi menjadi satu penghasilan baru. Yang ketiga kita katakan dari Menteri Kesehatan, jangan gara-gara kebersihan kita mengeluarkan dana yang percuma. Makanya kebersihan menjamin kesehatan kita dan termasuk dengan Bappenas untuk hidup sehat. Jadi semua kementerian memberikan jaminan tentu pun adalah koordinasinya di ketua hariannya adalah Kementerian Menteri LHK yang menggabungkan kegiatan hari ini untuk memonitor kegiatan hari-hari tersebut. Baik, dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim ini menjadi koordinator untuk gerakan Indonesia Bersih ini. Sebagai ketua tim pengarah keseluruhan adalah Menko Maritim. Tapi untuk hari-harinya itu diketuai oleh Menteri LHK. Terima kasih Pak Safri Burhanuddin dari Deputi Bidang 4 Kemenko Maritim. Saat ini saya akan langsung berbicara dengan salah satu kepala daerah yang juga hadir dalam Rakernas hari ini. Ada Bapak Catur Sugeng dari Bupati Kabupaten Kampar, Provinsi Jawa. Baik, terima kasih. Selamat siang ya. Bapak, ini kan Kabupaten Kampar ini juga pernah mendapatkan penghargaan Adipura nih. Dan untuk komitmen ataupun implementasi dari dari Kabupaten Kampar sendiri untuk mewujudkan gerakan Indonesia Bersih ini seperti apa? Pemerintah Kabupaten Kampar terus melakukan kampanye dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah ini. Ini dimulai dari kegiatan-kegiatan pemerintahan, baik di Car Free Day, ya, kegiatan-kegiatan di sekolahan, selalu dikampanyekan itu. Bagaimana kita semua peduli sampah, sehingga kita benar-benar menjadi kabupaten yang bersih ya, dan peduli sampah. Dan pada hari ini dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional 2019 itu pemerintah Kabupaten Kampar beserta jajaran unsur Forkopimda Kabupaten Kampar dan elemen masyarakat melakukan upacara Hari Peduli Sampah ini yang lokasinya ditempatkan di tempat pembuangan akhir sampah di TPA
di salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar. Ini merupakan bentuk komitmen kami pemerintah Kabupaten Kampar dalam rangka peduli sampah ini. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Kabupaten Kampar mendapatkan anugerah Piala Adipura, ya, yang mana Piala Adipura ini adalah yang pertama kalinya diperoleh atau diterima oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Jadi ini merupakan bentuk komitmen dan penilaiannya tentunya ada di pemerintahan pusat untuk memberikan reward semacam Piala Adipura itu. Jadi saya rasa itu, Mbak. Terima kasih Bapak Catur Sugeng, Bupati Kabupaten Kampar. Semoga dapat ditingkatkan lagi ke depannya untuk prestasi daerahnya. Demikian Zakia dan juga Wahyu terkait wawancara kami dengan para narasumber, dan diharapkan gerakan Indonesia Bersih ini dapat mencapai skala nasional sehingga nantinya masyarakat dapat memahami tentang pengelolaan sampah yang baik disesuaikan dengan jenisnya dan juga dapat mengurangi penggunaan dari sampah plastik. Demikian Zakia dan Wahyu. Baik, Suzan Utapia melaporkan langsung dari Manggala Wana Bakti, Jakarta.